Hai guys, pada suatu malam di Krusty Krab terlihat dua orang yaitu SpongeBob dan Squidward sedang berjalan pulang dalam kondisi yang sangat lelah. Kemudian baru saja beberapa meter, tiba-tiba Tuan Krab memberhentikan mereka sambil mengatakan bahwasannya besok kita akan menaiki kapal pesiar. Sontak SpongeBob yang sempat membayangkan langsung senang sampai-sampai matanya terbakar. Begitupun dengan Squidward yang malah berhalusinasi adanya angin laut di atas kapal. Ketika informasi telah dibicarakan oleh Tuan Krab, ia pun langsung pergi untuk pulang. Dan untuk keesokan harinya di sini terpantau Squid telah menuju ke pinggir pantai dengan menggunakan aksesoris lengkap. Begitu juga dengan SpongeBob yang mengenakan pelampung. Mereka yang berjalan ke arah Tuan Krab, SpongeBob pun sempat mencoba menanyakan bagaimana dengan kostumnya. Tapi tidak dengan Squidward, ia malah sibuk menanyakan di mana kapal pesiar yang akan kita naiki. Setelah itu mengejutkan, sang Tuan Krab malah menunjukkan sebuah kotak yang bergambarkan kapal pesiar. Hingga ketika dibuka barulah terlihat di mana kapal pesiar yang dimaksud masih dalam berbentuk Lego patahan yang belum dirakit. Ya, walaupun Squidward yang tertimpa sempat kesal dikarenakan ia harus bekerja keras untuk merakit kapal. Namun apa boleh buat, Squidward yang tak punya pilihan akhirnya ia bersama SpongeBob menjalankan tugas dengan sedikit rautan wajah yang kesal. Di sini beruntung SpongeBob yang berhasil menemukan buku panduan menjadikan dirinya senang dengan sedikit memberikan siksaan kepada Squidward. Akan tetapi setelah ia mencoba untuk mengambil alih kertas, hal yang tak diinginkan terjadi di mana buku panduan terbang diterpa angin yang berakhir terbang ke arah jalan hingga hancur mengenai baling-baling. Sang SpongeBob yang berusaha menenangkan Squidward akan kesalahannya, di mana ia mengatakan bahwa kita bisa membuat sebuah kapal pesiar tanpa buku panduan. Squidward yang mencoba mengikuti ide SpongeBob, dengan cepat ia menuju ke kotak Lego yang tak lain mengambil salah satu kepingan untuk dirakit. Tapi di sisi lain SpongeBob yang ternyata telah merakit terlebih dahulu membuat Squidward marah karena seharusnya kita harus merakit terlebih dahulu bagian bawahnya. Sontak dengan itu tiang yang baru ditegakkan tiba-tiba tumbang yang mengarah tepat ke Squidward sampai-sampai dirinya terbenam. Ya, walaupun beruntung sang SpongeBob sempat mencabut. Tak berapa lama setelah kejadian sial, di sini SpongeBob yang sangat bikin unik, ia malah menggelikkan bagian tengah papan yang menjadikan tertawa serta berakhir melengkung. Namun apa boleh buat, benda yang sudah membengkok tiba-tiba terpental sampai-sampai Squidward tertendang menjauh. Kemudian SpongeBob yang telah mengetahui caranya, dengan itu ia berhasil merakit sebagian kapal dengan keadaan sedikit miris di mana Squidward telah mendapati luka-luka di seluruh badan. Ya, walaupun keadaan tak cukup berakhir di situ, yang mana benda yang telah disusun lagi-lagi terpental kembali, serta Squidward yang melihat dengan sigap menghindar secepat mungkin. Dan kembali terjadi hal sial di mana ia terkena lemparan papan yang mengarah ke Tuan Krab. Selanjutnya, Krab yang terkejut tanpa rasa bersalah langsung memarahi Squid kenapa ia tak memulai merakit kapal pesiarnya. Dan ketika Squidward mengatakan bahwasannya dirinya mengalami kesulitan untuk membuat rangka, dengan cepat sang Tuan Krab menuju ke bagian kotak untuk menunjukkan bagian dasar rakitan. Hingga benar saja benda yang sangat kecil itu bisa berubah menjadi kerangka kapal, sampai-sampai SpongeBob tak sengaja menelan. Setelah hal tersebut, mereka berdua yang merasa ringan melakukan hal selanjutnya. Tanpa berlama-lama, Squid mencoba memasang beberapa kepingan papan. Begitu juga dengan SpongeBob yang mencoba memaku bagian atas. Dalam hal yang dimaksud, SpongeBob ternyata sempat mengalami kesulitan di mana salah satu paku tak dapat masuk ke dalam. Hingga dengan kondisi itu, ia dengan sangat kuat ingin memukul paku kembali tanpa memikirkan Squidward berada di bawah. Kapal yang bergetar berkat hasil pukulan membuat Squid terkena imbasnya, yaitu dengan terlempar jauh.
Dan tak cukup sekali, ia juga mengalami hal serupa ketika tertimpa salah satu benda dari atas. Ya, walaupun dengan hal tersebut sang SpongeBob yang memandang tak merasa bersalah. Terlepas dari situasi itu, kembali Squid bekerja, yaitu seperti yang terlihat ia melanjutkan memukul paku SpongeBob dengan berakhir kembali tertimpa masalah. Squidward yang sudah sangat emosi, ia dengan sigap menarik sang SpongeBob yang berlanjut ia menatap secara marah. Namun bukannya hal itu menjadi hal baik, malah Squid lagi-lagi tertimpa benda dari atas sampai-sampai dirinya tenggelam. Kemudian beberapa saat setelah mereka mencoba merakit, di sini SpongeBob terpantau memanggil Squidward untuk menunjukkan hasil karya mereka. Ia yang mencoba memandang kapal yang telah dibuat, malah Tuan Crab menggeser kotak bergambar yang menjadikan kapal buatan SpongeBob terlihat begitu sangat aneh. Tapi di sini yang sangat mengejutkan ketika Tuan Crab melihat, ia malah ingin memberikan sedikit olesan cat yang hasil siraman pewarna itu membuahkan hasil di mana kapal yang sebelumnya terlihat aneh berakhir menjadi kapal pesiar yang sangat bagus. Setelah kapal sudah terpandang sempurna, SpongeBob dan Squidward berlanjut diperintahkan menarik kapal hingga ke pinggir pantai. Namun belum saja misi berhasil, tiba-tiba terlihat di depan ada sebuah ombak besar, sampai-sampai mereka tenggelam dan Tuan Crab selamat dengan kapal pesiarnya. Tapi di sini yang sangat bikin heran, di saat Crab menarik Squid untuk naik ke atas dan berlanjut duduk, ia malah menunjukkan sebuah bentangan layar yang bertuliskan Krusty Krab. Sang Squidward yang sempat kesal memandang hal yang dimaksud, dengan cepat dirinya diberikan meja kasir. Begitu pula dengan SpongeBob yang ternyata telah bersiap di belakang untuk memasak. Squidward yang tak menyangka kalau sebenarnya Tuan Crab hanya ingin membuat restoran di atas kapal. Tiba-tiba seorang pelanggan datang, yang tak lain orang itu adalah Patrick yang memesan Krabby Patty. Hingga ketika menu diberikan, Patrick pun melanjutkan berenang di pantai dengan cara terjatuh. Kemudian tak berapa lama setelahnya, kapal yang dikemudikan Tuan Crab berlayar perlahan ke depan, sambil SpongeBob menyajikan patty ke beberapa orang di pinggir laut. Seperti yang kalian lihat, ia bergantung pada tali kapal agar mudah memberikan santapan ke beberapa orang. Yang salah satunya ia juga sempat mengantarkan ke orang yang sedang bermain para layang. Namun sial, di detik itu juga SpongeBob tak sengaja memandang ke depan, di mana ada seorang Bubble Bass yang asik berdiam diri di perairan. Sontak SpongeBob yang memberikan peringatan kepada Tuan Crab. Dengan cepat ia pun membelokkan kemudi agar tidak mengenai kapal pesiar. Tapi apa boleh buat ketika Crab berusaha untuk membalikkan arah? Sial, kapal tak kunjung menghindar yang menjadikan SpongeBob panik karena melihat bagian bawah kapal telah mengenai bagian bokong Bubble Bass. Hingga bikin terkejut, kapal yang baru saja dibuat sobek dan air laut dengan sangat cepat masuk ke dalam. Tak cukup dengan itu, kapal yang dimaksud pun akhirnya tenggelam perlahan, sambil mereka bertiga yang berada di atas pasrah dengan apa yang terjadi. Ya, walaupun sang Bubble Bass di waktu yang sama sempat memesan sebuah Krabby Patty. Waktu-waktu pun berlalu dan kapal sudah seluruhnya tenggelam dari permukaan. Selanjutnya tibalah di Bikini Bottom yang sudah mulai sore. Terpantau di pinggir pantai masih ada beberapa orang sedang asik bermain. Tapi ketika mencoba melihat ke arah air laut, terlihat beberapa gelembung yang keluar. Hingga kemudian kapal yang barusan saja tenggelam muncul kembali ke permukaan, yang sedang dipegang oleh seekor monster berwarna biru.